Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam SMA SMK Kurikulum 2013 kelas 12 MIPA dan IPS pada pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang rukun dan syarat pernikahan serta jenis-jenis pernikahan yang tidak sah menurut Islam. Kita mulai dari rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5 sebagai berikut. 1. Calon suami atau pengantin pria. 2. Calon istri atau pengantin wanita. 3. Wali nikah. 4. 2 orang saksi, dan 5 sighah atau ijab kabul. Selanjutnya adalah syarat pernikahan. Calon suami atau pengantin pria memiliki syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Bukan mahram dengan calon istri. 4. Mengetahui wali dari calon istri yang sebenarnya. 5. Bukan dalam ihram haji atau umroh. 6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 7. Tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam suatu waktu. Selanjutnya adalah calon istri atau pengantin wanita. Memiliki beberapa syarat. 1. Beragama Islam. 2. Perempuan. 3. Bukan mahram dengan calon suami. 4. Tidak dalam masa iddah. Dan 5. Tidak berstatus sebagai istri orang. Selanjutnya adalah wali nikah. Memiliki beberapa syarat. 1. Beragama Islam, bukan kafir dan murtad. 2. Laki-laki. 3. Mahram pengantin wanita. 4. Tidak terhalang wali yang lain. 5. Baligh dan berakal sehat. 6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 7. Bukan dalam ihram haji atau umroh. 8. Tidak fasik dan adil. 9. Tidak buta. Dan 10. Merdeka, bukan seorang budak. Selanjutnya perhatikan diagram wali berikut ini. Nabi SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Nikah itu tidak sah apabila tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak sah bagi mempelai perempuan apabila menikah tanpa seorang wali. Tertibnya wali nikah dimulai dari urutan nomor 1. Apabila tidak ada, maka baru beralih ke nomor urutan 2 dan seterusnya. Selama masih ada wali akrab atau dekat, tidak boleh dipindahkan kepada wali ab'ad atau jauh. Wali akrab boleh pindah kepada wali ab'ad apabila 1. Tidak beragama Islam. 2. Fasik, sering berbuat dosa atau maksiat. 3. Belum baligh atau masih kanak-kanak. 4. Tidak berakal karena gangguan jiwa. 5. Rusak pikiran, linglung atau pikun. 6. Bisu atau tuli. Semua urutan wali nikah tersebut hanya dari jalur keturunan laki-laki. Siswa-siswi yang beriman, wali nasab atau poin 1 sampai dengan ke-21 boleh pindah pada wali hakim atau poin ke-22 apabila 1. Sudah tidak ada garis wali nasab. 2. Walinya mafqud atau hilang. 3. Wali tersebut mau menikahi perempuan itu sebagai calon mempelai dan tidak ada wali yang sederajat. 4.
walinya ba'id atau jauh, sejauh perjalanan bolehnya mengqashar sholat sekurang-kurangnya 92,5 km. 5. Walinya sedang sakit pitam atau ayan. 6. Walinya tidak dapat dihubungi atau dipenjara. 7. Hak kewaliannya dicabut oleh negara. Dalam pasal 49 Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua atau wali dapat dicabut karena dua hal. A. Sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, menelantarkan atau tidak menafkahi anak, atau B. Berkelakuan buruk sekali. Yang ke-8 adalah walinya sedang melakukan ihram, haji ataupun umroh. 9. Walinya tawaruk atau bersembunyi. 10. Walinya uzur, sudah tua, linglung atau pikun. Dan 11. Walinya adol atau mogok. Wali adol artinya wali nasab yang membangkang atau menolak untuk menikahkan putrinya dengan alasan tertentu yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Misalnya, menolak menikahkan putrinya karena calon suaminya kurang kaya atau tidak tampan. Selanjutnya adalah dua orang saksi, memiliki syarat sebagai berikut. 1. Beragama Islam. 2. Laki-laki. 3. Berjumlah 2 orang. 4. Baligh dan berakal sehat. 5. Memahami isi lafal ijab dan qabul. 6. Dapat mendengar, melihat, dan berbicara. 7. Tidak fasik dan adil. Dan ke-8. Merdeka. Selanjutnya adalah sighah atau ijab qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama berupa ucapan dari orang tua, dalam hal ini ayah atau wali mempelai wanita, untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Contoh lafaznya adalah, saya nikah kawinkan anak saya bernama Fulanah kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran dibayar tunai. Lalu qabul adalah penerimaan dari pihak kedua berupa ucapan dari mempelai pria untuk menerima mempelai wanita yang akan dinikahinya. Contoh lafaznya adalah, saya terima nikah dan kawinnya anak bapak yang bernama Fulanah dengan mahar sebuah kitab Al-Quran dibayar tunai. Selanjutnya adalah pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu, baik sebentar atau lama. 2. Pernikahan sighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Misalnya, seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang akan menikahi anaknya juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya tanpa sebuah mahar. Yang ketiga adalah pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 suaminya, yang karenanya diharamkan rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan menghalalkan saja. Yang keempat adalah pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh sebelum memasuki tahallul. Ini juga termasuk pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah selanjutnya adalah pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, masa menunggu, baik karena perceraian
ataupun karena meninggal dunia. Selanjutnya adalah pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin atau tanpa wali. Selanjutnya adalah pernikahan beda agama, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang memiliki keyakinan berbeda dan juga sebaliknya. Pernikahan yang tidak sah selanjutnya adalah pernikahan dengan mahram, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan mahram wanitanya, baik karena sebab nasab atau keturunan, persusuan, maupun sebab pernikahan. Siswa soleh dan siswa yang soleha, alhamdulillah, materi pada pertemuan terakhir ini telah selesai dan tugas kalian adalah mengerjakan latihan 3 sesuai waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.